Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita masih ditemukan kembali ya, dan saya kira ini memang akhir-akhir dari pertemuan di daurah kita ya, dan seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwasanya daurah kita ini terdiri daripada 32 sesi gitu ya, dan sekarang kita sudah memasuki di sesi yang ke-28 seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekitar 4 pertemuan lagi insya Allah kita sudah menyelesaikan daurah ini ya. Jadi memang khusus untuk yang kitab Rasulullah al-Adabiyah li ghairi natiqina biha ini ya, itu yang jilid yang kedua, itu kita nggak menyelesaikan semuanya seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa tema itu yang memang khusus kita bahas di level yang kedua seperti itu. Dan Allah alam besok kalau memang ada peserta yang memang berminat untuk level yang kedua ya, insya Allah teman-teman bisa gabung juga seperti itu ya. Nah, oke teman-teman sekalian rahimakumullah, sebelum masuk ke materi inti ya, ini ada suatu peribahasa yang sangat menarik ya, yang memang ini saya dapatkan ketika saya waktu di kelas 2 SMP ya kalau nggak salah ya. Atau kalau nggak kelas 3 apa nih? Kelas 3 langsung kelas 3 SMP. Jadi sudah mau lulus SMP, mau masuk ke aliyah ya. Itu ada satu peribahasa yang memang saya katakan ini sebagai bentuk mahfudzat seperti itu ya. Peribahasa kayak kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan tawadhu. Nah, ini fi'il amr ya. Tawadhu fi'il amr. Bertawadhulah ya. Takun kan najmi ya. Maka sungguh ketika kamu ini bertawadhu, maka sungguh kamu akan menjadi seorang bintang. Jadilah seperti bintang gitu ya. Takun, jadilah ya. Takun kan najmi, seperti bintang. Laha linadirin. Laha linadirin. Laha ini fi'il madhi ya. Laha linadirin. Laha itu doharo ya. Artinya ya. Laha linadirin. Yang memang bintang ini ya, itu akan terlihat ya, jelas doharo ya, jelas dinadiran oleh orang yang melihatnya seperti itu ya. Jadi di situ kita disuruh untuk bertawadhu bagaikan bintang, yang mana bintang ini sangat terlihat jelas oleh orang yang melihatnya ya. Kemudian dilanjutkan ya, wala takun kad dukhon ya. Wala takun, nah ini ada wawu ya, dan ya, kemudian la ini artinya jangan, takun ya. Takun itu jangan kamu jadi ya. Kad dukhon, seperti apa? Seperti dukhon. Apa itu dukhon? Seperti asap ya. Ya'lu binafsihi, janganlah kamu seperti asap, ya'lu binafsihi, yang memang asap ini uh, itu dia itu meninggi sendiri ya. Takun binafsihi, wala takun kad dukhani ya'lu binafsihi wa huwa dan ketika asap ini apa namanya menguap sendiri atau meninggi sendiri ya, wala takun kad dukhani ya'lu binafsihi dan memang orang asap yang seperti ini sangat tidak diharapkan oleh manusia. Dalam artian di situ ada kata wadi ya, wadi itu adna, dani lah. Nah, artinya itu paling di bawah, maksudnya seperti itu. Jadi di sini kalau bisa itu inti daripada peribahasa ini, kita ini kalau misalnya bertawadhu ya, atau merendahkan apa namanya hati gitu ya, bukan merendahkan diri ya, merendahkan hati ya, itu tidak lain kita ini sebenarnya bisa yang kemudian seperti bintang ya, tanpa ada yang uh, menyongsongnya dia untuk pergi ya, atau meninggi, dia ini akan terlihat oleh orang-orang yang melihat kita seperti itu. Beda dengan asap ya, asap itu kan menunggu supaya dibakar dulu ya, menunggu dibakar dulu baru keluar asap seperti itu. Dan ini ya, ketika asap itu meninggi, ini tidak bisa meninggi kecuali dia dibakar seperti itu. Jadi kita ini tidak baik kalau misalnya kepengen supaya dilihat orang seperti itu ya. Kan kalau asap itu kan dibakar dulu ya. Nah kita ini ingin membakar kita diri sendiri seperti itu. Nah ini kemudian suatu ibarat yang sangat menarik ya, yang mungkin ini sebagai inspirasi hidup kita. Baik teman-teman sekalian rahimakumullah ya, mengawali pertemuan kita kali ini ya, sebagai mana yang kita ketahui di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan fiil amr ya, dan juga fiil mudhari dan madhi sekaligus merubahnya
merubah kata gantinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di situ ada kata ganti anta ya, itu kita sudah berubah menjadi antum. Kalau di fi'il madhi itu seperti apa, kemudian fi'il mudhari seperti apa, dan fi'il amr seperti apa, itu kemarin sudah kita bahas ya. Termasuk kata ganti anti ya. Kata ganti anti kalau kita rubah menjadi antuma, kemudian antuna ya, itu semuanya kita sudah ganti semuanya ya. Demikian juga huwa, huma, hum ya, kemudian hiya, huma, hunna, itu kita sudah rubah semuanya. Dan pada pertemuan kali ini ya, sebagaimana yang teman-teman lihat tadi ya, ada yang namanya ad-darsul ashir ya, pelajaran yang ke-10 seperti itu ya. Dan pelajaran yang 10 ini ya, itu kita akan membahas terkait dengan yang namanya an-nahi ya. Jadi mungkin teman-teman sering ya mendengar ada yang namanya uh, nahi mungkar seperti itu mungkin ya. Jadi ini kadang-kadang jargon daripada banyak di antara gerakan-gerakan di Indonesia ini. Ormas-ormas yang ada di Indonesia banyak kemudian menggunakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuma di pelajaran yang ke-10 ini kita akan membahas hanya yang pada an-nahi saja. Apa itu nahi artinya? Nahi kemarin kita sudah belajar ya, ada yang namanya nahayanhi, artinya adalah cegah seperti itu ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu menyeru kepada kemakrufan ya. Amar ma'ruf ya. Kemudian nahi anil mungkar itu adalah pencegahan terhadap kemungkaran seperti itu ya. Baik, teman-teman sekalian sebelum saya mulai boleh minta bantuan ke teman-teman. Jadi di sini ada paragraf yang pertama, boleh saya minta bantuan Mas Kun, boleh dibaca Mas Kun? Nah, ya akhi, idza sami'tal jarasa lid-dukhuli fil fasli fadhhab ilaihi wa la taqif fil tariq wa la tal'ab wa la tamshi mutamahilan. Mutamahilan ya. Boleh diterjemahkan Mas Kun? Masyaallah. Nah, jika Ya. kamu mendengar, Iya, akhi. oh, wahai saudaraku, Saudaraku ya, benar. Pakai iya ya. Lanjut. Jika kamu mendengarkan jarosah. Jaros, nah ini mufradul baru ya. Jadi jaros itu artinya bel ya. Bel. Oh, bel. Jaros. Oh ya, ini juga sama ya. Mungkin saya kasih mufradul juga. Ada yang namanya ranna yarinu. Apa? Ranna yarinu. Ranna yarinu ini berdering ya. Rona. Ya, atau berbunyi sama ya. Cuman ranna yarinu ini memang seringnya dipakai ketika menggunakan subjek jaros ini. Jadi mungkin bentuknya berdering gitu aja. Ya. Ranna yarinu. Oke, lanjutannya lidukhuli fil fasl. Ya. Liddukhuli fil fasl, untuk masuk kelas. Fadhhab ilaihi, maka masuklah, maka pergilah ke sana. Gitu. Iya, benar. Wala taqif fit tariq, jangan berhenti di jalan. Masya Allah ya, jangan berhenti ya. Jadi ini teman-teman yang belum tahu ya, ini ada yang namanya lamun nahiyah ya. Apa? Lamun nahiyah, lam yang memang digunakan untuk pencegahan, istilahnya seperti itu. Kan ada kata-kata nahiyah. Nahiyah itu dari kata nahi ini ya, nahayan ya. Lamun nahiyah ya. Nah, ini kemudian digabung dengan fi'il mudhari yang kata gantinya anta seperti itu ya. Jadi kan ini berasal dari waqafa yaqifu ya. Waqafa yaqifu itu artinya berhenti ya. Taqifu itu artinya kamu berhenti ya. Makanya kalau kita gabungkan la taqif seperti ini ya, itu menjadikannya makna pencegahan seperti itu ya. Pelarangan lah istilahnya seperti itu. Dan salah satu cirinya ya, itu yang namanya harokat terakhir daripada fi'il mudhari yang di sini ya, itu menjadi sukun ya seperti ini. Ini kalau fiilnya itu fiil yang sempurna ya. Dalam artian di situ nggak ada harful ilah di dalamnya ya. Berbeda kasusnya kalau fiilnya itu ada harful ilahnya. Oke, itu nanti ada penjelasan setelahnya ya. Baik, bisa dilanjutkan Mas Kun? Wala tal'ab, dan jangan bermain. Wala tamshi mutamahilan. Iya. Jangan berjalan mutamahilan. Mutamahilan. Tahu Mas Kun? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu ya. Ini saya kira ini sempat
rame dulu ya. Dulu waktu saya di pesantren ini ada lagunya Kotak mungkin ya, pelan-pelan saja seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Eh, ini dulu anak-anak yang kurang ini ya, kurang hiburan mungkin ya. Itu pernah yang namanya nyanyi istilahnya ya. Nyanyi mahlan-mahlan pakot. Jadi pelan-pelan saja itu artinya mahlan-mahlan pakot seperti itu. Ya. Malam Oh, Kak. mahal-mahal coklat. Mahlan-mahlan pakot ini bahasa kasar Ustaz, Fatan ya. Jadi Oh, bahasa bahasa kasar ya, teman boleh saja seperti itu. Oh, bahasa pasar. Cuman kurang tepat saja dalam kaidah nahwu ya. Jadi pelan-pelan saja ini nanti eh, apa namanya imsi mutamahilan ya. Itu kalau pelan-pelan saja ya. Jalanlah pelan-pelan seperti itu imsi mutamahilan. Nah, kalau yang di sini kan la tamsi Mahal-mahal coklat mutamahilan. ini bahasa pasar apa ya? Afwan Fatan, Jangan ini berjalan. suaranya agak kurang gede nih Fatan kayaknya ini. Headsetnya kurang pas kayaknya. Mahal-mahal coklat emang bahasa pasarnya apa ya? Maksudnya? Gimana Nah, Fatan? bahasa pasar. Bukan bahasa pasar Fatan. Ini terjemahan bebas. Jadi dalam kaidah bahasa Arab banyak yang salah masih. Oh iya. Ini memang Iya, iya. kurang tepat saja ya. Jadi itu memang guyonan saja ya. Karena memang dulu kan dipaksa untuk belajar bahasa Arab kan ya. Jadi yang Kalau penting pun kita reda. yang penting ngomong gitulah. Meskipun secara kaidah kadang-kadang salah seperti itu. Jadi ini walatam si mutamahilan itu artinya jangan kamu jalan ya. Jangan kamu jalan pelan-pelan. Pelan-pelan. Harus cepat dalam, ya disuruh cepat bilangnya lah. Jangan kamu jalan pelan-pelan. Baik, boleh oh ya, ini lagi ilmu baru ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ketika fiil yang kita gunakan itu fiil yang sempurna ya. Fiil yang di situ nggak ada yang namanya harful ilah di dalamnya, itu memang untuk harakat terakhirnya dijadikan sukun. Seperti ini ya, la taqif. Demikian juga di talab ini ya, kan jadinya wala talab. Tapi berbeda kasusnya dengan ini ya. Nah, ini kan harakat terakhirnya apa namanya? Bukan sukun, tapi kasrah ya. Kenapa? Karena memang untuk fiil ini kan ada harful ilah di sananya ya. Masya yamsi, ada ya di belakangnya ya. Nah, ketika ada ya di belakangnya, maka posisi ya di situ dihilangkan ketika dia itu bertemu dengan lamun nahya. Ya. Bisa difahami ya itu ya. Contohnya yang lain yang ada ya di belakangnya apa coba? Misalkan ada ya jaro ya jadi ya. Jaro ya jadi itu kan ada ya di belakangnya ya. Artinya kan berlari ya. Berarti wala tajri badaya di belakangnya itu artinya jangan kamu lari. Bisa difahami ya itu ya. Baik. Nah. Boleh dilanjutkan Mas untuk paragraf setelahnya. Wa idza dakhaltul fasla Wa idza dakhalta ya. Wa idza dakhaltal fasla, dan jika kamu masuk kelas fala takhruj minhu. Ya. Maka janganlah keluar darinya. Darinya, ya benar. Qabla ayantahia. Sebelum antahi. Intaha yantahi artinya selesai ya. Intaha yantahi atau habis ya. Nah, habis dan selesai itu hampir mirip ya. Pelajaran. Ya, habis ya. Nah, oke, sebelum Mas Kun lanjut ya. Atau mungkin sekalian aja Mas Kun, nggak apa-apa, tinggal satu kalimat. Wala tasrukil fasla, dan jangan kamu melarang tarokayat ruku ya. Tarokayat ruku itu meninggalkan ya. Meninggalkan. Ya, jadi dan janganlah kamu meninggalkan kelas. Kelas ya, benar. Bi ghairi tanpa idnil mudarrisi. Izin dari guru. Izin dari guru, ya benar ya. Jadi di sini ada bi ghairi ya. Bi ghairi ini gabungan ba dengan ghair ya. Ghair kan artinya tidak ya. Berarti bi ghair itu dengan tidak, atau mungkin istilahnya tanpa ya. Seperti yang Mas Kun baca tadi ya. Tanpa itu bi ghair ya. Bi ghair ya. Nah, ini juga ya ada mufradat baru ya. Ada yang namanya qablaan. Nah, mungkin teman-teman sekalian sering ya namanya
Mungkin kalau di undang-undangan rapat itu misalkan ada rapat ba'da isya misalkan. Ya. Nah, kemudian juga atau mungkin qabla maghrib misalkan atau qabla isya misalkan. Nah, qabla itu kan kalau teman-teman perhatikan ya itu kan memiliki makna dalam bahasa Indonesia memiliki makna sebelum ya. Ya. Hanya saja kalau ada sebelum seperti ini ya, kalau ketemu dia itu ketemu dengan fiil harus di tengah-tengahi dengan an di sini. Ya. Kecuali kalau bukan fiil ya. Misalkan qabla darsi misalkan sebelum pelajaran. Nah, ini nggak pakai an nggak pakai. Tapi kalau dia situ ada an, ada fiil setelahnya ya, ini mengharuskan ada an di tengah-tengahnya. Ya, begini. Misalkan kalau qabla ini kita ganti dengan ba'da juga sama ya. Misalkan ba'daan yantahiya dars. Setelah pelajaran habis seperti itu. Ini kalau qabla an yantahiya darsu berarti sebelum pelajaran habis seperti itu ya. Bisa difahami ya. Nah, insyaallah. Kemudian ini juga penting ya. Untuk kalimat ida itu kan artinya apabila ya. Dan ketika di situ ada ida di sini dalam perkataan ulama-ulama nahwu kebanyakan ya atau mungkin jumhur nuhat mungkin ya. Itu ketika ada ida itu ketemu dengan fiil maka fiilnya harus dijadikan fiil madhi bagaimanapun kondisinya begitu ya. Memang ini yang sering digunakan ya. Jadi ketika di situ ada ida itu memang seringnya menggunakan fiil madhi setelahnya. Ya. Jadi sangat jarang banget bahkan bisa dibilang syart istilahnya ya. Sangat syart itu ya istilahnya ya jarang digunakan seperti itu dalam orang-orang Arab. Ketika di situ ada ida maka untuk fiil setelahnya itu harus menjadi fiil madhi seperti itu. Baik, boleh dilanjutkan Mas Bang? Paragraf terakhir. Fil fasli di kelas asghi ila syarhil mudarrisi. Asghi ila pada penjelasan. Baik, ini sebenarnya sebelum saya lanjut ya, ini teman-teman sekalian sudah download aplikasi ini belum? Al-Ma'ani di HP-nya masing-masing. Sudah, Ustaz. Oh, udah ya. Mas Armin sama Fatan udah? Belum? Belum, Ustaz. Belum. Fatan? Udah bener. Putus-putus. Oh, ya, udah download aplikasi Al-Ma'ani di Play Store. Lewat laptop biasanya. Oh, laptop ada ya? Bisa ya. Ini Fatan lagi di mana ini Fatan? Kok suaranya kurang kedengaran suaranya? Ya. Ya, jadi kalau bisa teman-teman kalau ada kuota ya bisa download aplikasi Al-Ma'ani tadi itu dan mungkin mulai dari sekarang boleh dicari mungkin ya Asgo Yuski boleh minta bantuannya Mas Kun. Ini Asgo Yuski bisa nggak ini antum cari di kamusnya? Asgo, Nah, Asgo belakangnya ada ini ya, harful ilahnya ya. Ada alif layinah di situ. Asgo Yuski. Kalau yang saya ketahui Asgo itu menundukkan ya, Asgo. Asgo Yuski. Ya, Asgo Yuski tulisannya seperti itu. Sebentar saat baru nyari saat. Baik. Belum ketemu Ustaz. Oh, belum. Coba. Antum yang Al-Ma'ani yang bahasa Indonesia ke Arab atau yang ini Mas? Yang Indonesia Indonesia Arab. Oh, Indonesia Arab. Bentar ya. Coba saya cek dulu yang kalau yang saya ketahui Asgo itu menunjukkan ya. Menunjukkan. Oh, ada Mas yang bahasa Arab Indonesia ada. Jadi ada belakangnya ada apa namanya? Alif tapi alifnya alif qat'i ya, alif hamzatul qat'i ya. Asgo itu artinya mendengarkan ya. Nah, Asgo Yuski itu mendengarkan. Dan ini saya kira beda dengan Sami'a Yasma'u ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Inggris ya, ada yang namanya listen sama hear ya. H-E-A-R, hear. Hearing sama listening. Itu berbeda maknanya. Jadi kalau listening itu dia mendengarkan sambil yang namanya perhatian seperti itu. Tapi kalau hear ya, kalau hear dia nggak seberapa biasa seperti itu. Ya. Cuman kalau asgi atau isgo di sini mendengarkan dengan seksama, istilahnya seperti itu ya. Berarti kalau asgi ila syarfil mudarris ya, itu artinya dengarkan dengan seksama
penjelasan syarah ya, syarah guru seperti itu. Jadi di sini dengarkanlah gitu aja ya, dengarkanlah dengan seksama. Boleh dilanjutkan Mas Kun? Yang wala tatakallam. Wala tatakallam, dan janganlah kalian saling ngobrol. Asna'adzalika. Asna'a ini ketika ya. Asna. Oh, ketika. Atau mungkin di tengah-tengah seperti itu. Di tengah-tengah itu atau di ketika itu ya. Boleh seperti itu. Ketika itu. Ketika pelajaran. Ketika penjelasan moderis itu. Iya, benar. Wala tangdur, dan jangan melihat, dan jangan kamu lihat ila kharijil fasli, Ya. keluar kelas. Wala tandur, nadoro yang dulu artinya Melihat. Iya, jangan kamu melihat ke Keluar kelas ya, benar. Ya, kan tadi saya kurang fokus ya, kan tadi. Baik, lanjutnya Mas Kon. Wala tufakir ghaira darsi, dan jangan dipikirkan, dan jangan kamu pikirkan selain pelajaran itu. Selain pelajarannya, benar ya. Jadi fakiru artinya adalah berpikir. Baik. Oke, ini ya terkait dengan fi'il amr dan juga fi'il nahi ya. Atau namanya di situ ada fi'il mudhari dan ada harfun nahi di sini ya. Yang memang kaitannya dengan kata ganti anta seperti itu ya. Jadi ya akhi, wahai saudaraku, ini kan berbicara dengan anta ya seperti itu ya. Makanya untuk penggunaannya kita kata gantinya menggunakan anta semuanya. Oke, ini yang untuk yang Mbak ini ketika kaitannya dengan penggunaan antum seperti itu ya. Karena di sini kita pakai jamak ayyuhat talamidu, wahai murid seperti itu ya. Talamid jamak daripada tilmid ya. Tilmidun tilmidani talamidu. Dan ini yang kemudian sering kita sebut dengan yang namanya sighah muntahal jumu ya. Dan dia memiliki sifat mamnu'un minas sarfi. Seperti itu. Baik, boleh dibaca Fatan yang Mbak. Kamu mungkin putus-putus. Iya, ini saya juga atau suaranya agak putus-putus juga. Oh gitu. Nah, Ini kalau mic-nya dideketin, masih. bisa nggak ini kata? Kalau dideketin ke suaranya lagi bisa nggak? Udah ya? Ini Halo, masih. tes. Iya, masih kurang. Tes. Ya nggak apa-apa sih, tapi coba aja ya, nggak apa-apa ya. Ayyuhat tilmidu idza aradtum talamidu ya katanya, at-talamidu. Ayyuhat talamidu Iya. idza aradtum in antakunu najisina fit ta'allumi fala tanamu qabla mudzakkarati ad-durusi wala tastanihu qabla an tat'abu wala tu'ashirul kasala wala tat'abu al-ash'ara fima milu wa idza qara'tumud durusa fala tutali'uha muqadi'ina wala taqra'u tahta dawi dha'fin. Ya. Bisa diterjemahkan, Fatan? Oke. Sebelumnya Fatan, sebelumnya saya mau nanya dulu. Fatan kemarin masih ingat nggak kalau fi'il mudhari ya, fi'il mudhari dengan kata ganti antum itu ditambahin apa belakangnya, Fatan? Kenapa, Tan? Fi'il mudhari kata ganti antum itu belakangnya ditambahin apa, Fatan?
Masih ingat nggak? Fi'il mudhari. Kemarin kita bahas ya, baru kemarin ya. Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Kan kalau anta itu Waw dan nun, tadhabu ya. Ustaz. Waw dan nun. Waw dan nun, benar katanya. Jadi kalau tadhabu itu kata ganti anta, tapi kalau kata ganti antum jadinya apa, Fatan? Kalau kata gantinya antum, ya. Kan kalau anta tadhabu ya Fatan ya. Kalau anta kan tadhabu. Kalau antum? Kalau antum tadhabuna Fatan ya. Boleh diingat-ingat lagi di tabel kemarin sudah kita bahas ya. Tadhabuna itu kata gantinya antum. Tapi kalau kata ganti anta kita tadhabu. Enggak ada tambahan wawu dengan nun di situ ya. Baik. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Ada yang namanya aroda yuridu. Aroda yuridu artinya apa? Ada yang tahu? Diam aja, Dek. Diam aja. Aroda yuridu itu Diam aja, artinya Dek. ya. Aroda yuridu itu artinya adalah ingin, ya benar ya, Mas Kun ya. Ingin itu artinya aroda yuridu. Ya. Nah, makanya kalau kita jadikan fiil maldi itu kan kalau huwa itu kan aroda ya. Tapi kalau antum jadinya aradtum seperti itu ya, aradtum. Nah, khusus untuk beberapa fiil dalam bahasa Arab itu memang ada yang memiliki sifat digabungkan dengan fiil yang lain ya. Jadi fiil kalau ketemu dengan fiil yang lain ya, itu mengharuskan diselahi dengan yang namanya an ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini kan ada fiil aroda sama fiil kana yakunu ya. Apa? Kana yakunu sama aroda seperti itu. Ya. Dan fiil yang seperti ini ya, ketika ada yang seperti ini ya, itu harus diselahi. Jadi selain kalau tadi saya jelaskan ketika ada qoblah ketemu dengan fiil ya, itu kan mengharuskan ada an di tengah-tengahnya ya. Jadi an ini fungsinya setelah qoblah sama ba'da juga fungsinya ketika ada fiil yang ketemu dengan fiil seperti ini ya. Jadi kalau ada fiil ketemu dengan fiil seperti ini mengharuskan adanya an di tengah-tengahnya ya, seperti itu ya. Makanya dikatakan di sini aradtum an takunu, jika kamu ingin, kana yakunu itu artinya menjadi ya. Menjadi itu kana yakunu. Jadi kalau kalian ingin menjadi itu artinya idza aradtum an takunu. Nih, saya teruskan dulu ya. Menjadi itu kana yakunu. Makanya di sini kita ada yang namanya takunu, panjang ya, takunu ya. Jadi sebenarnya di situ adalah takununa seperti itu ya, takununa. Takununa seperti ini. Oh, ini ada yang kelewat nih, akan data di sini ya. Baik. Tidak aradtum an takununa. Harusnya seperti ini, tapi berhubung di sini ada an ya. Jadi walaupun di sini ada an, ini akhirnya nunnya dihilangin, diganti dengan alif seperti ini ya. Sama kayak tadi ya. Kalau yang tadi, oh ya ini tadi belum saya jelaskan ya apa nih. Jadi kalau misalkan ada an ya, untuk harokat fiil yang kata ganti huwa itu cuman harokannya digantikan fathah seperti ini. Tapi berbeda kasusnya ketika kata gantinya itu antum seperti takununa ini ya. Kalau kata gantinya antum ya, nunnya ini dihilangin diganti menjadi alif, dan alif ini keberadaannya harus ada ya. Seperti itu ya. Antakununa. Baik. Jadi idza aradtum an takunu ya, itu artinya jika kalian ingin menjadi seperti itu ya. Baik, boleh dilanjutkan Fatan? Halo Fatan? Oke. Oke ya, kita di sini ada fiil lagi. Di sini ada yang namanya najih ya. Apa? Najih. Najih itu berhasil atau sukses ya. Jadi ini mirip dengan muslim ya. Muslimun itu kan mufrad ya. Tapi kalau jamaknya itu menjadi muslimun. Ya. Demikian juga najih ya. Najih itu mufrad, kalau kita jadikan menjadi jamak itu menjadi najihun seperti itu. Ya. Jadi kalau najihin ya, najihin itu adalah
orang yang